Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngejawab sebuah pertanyaan yang mungkin bakal menarik kita bahas, yaitu kenapa bisnis itu sering merugi ketika dia baru dimulai. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Sebelum memulai, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jika Anda menonton di YouTube, pastikan Anda menekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi setiap ada video baru. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, sebenarnya saya ingin jelasin alasan kenapa saya bikin video ini ya. Jadi sebenarnya selama saya di digital agency Projasa Web ini, saya sering banget ketemu klien yang memiliki masalah yang sama. Masalahnya itu sama gitu. Jadi walaupun orang yang berbeda-beda, bisnisnya berbeda-beda, tapi permasalahannya itu mirip. Nah, oleh karena itulah saya pengen eh, dan kebetulan beberapa waktu lalu saya sempat baca buku. Nah, dari buku itu ternyata oh ya benar juga nih, mungkin ini alasannya. Nah, di sini saya cuma pengen share apa yang udah saya baca di buku itu, kemudian kemungkinan ini bisa jadi bermanfaat buat teman-teman yang baru memulai bisnis. Oke ya? Oke, kita lanjut saja. Apa masalah tersebut yang bikin bisnis teman-teman yang menurut pengalaman saya itu merugi terus di awal? Oke, kita langsung saja. Permasalahannya itu adalah target market. Nah, target teman-teman kadang-kadang bisnis yang baru memulai itu lupa menentukan target market atau tidak menentukan target market sama sekali. Kalau ditanya target marketnya itu siapa, maka si ownernya akan bilang siapa aja yang pengen beli gitu. Jadi semua orang yang pengen beli jadi target marketnya. Nah, kalau sekilas bisa jadi ini biasa aja gitu kan. Lah nggak masalah kan semua orang yang pengen beli kita sasar. Nah, tetapi sudah terbukti, sudah teruji bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan kalau teman-teman itu bikin target market semua orang, maka kemungkinan besar teman-teman itu bisnisnya akan bermasalah. Karena apa? Karena semua orang itu sangat banyak. Kita harus memilih target market salah satu dari semua orang itu, salah satu sebagian saja gitu. Jadi jangan semuanya. Orang itu banyak dari yang kecil, berusia 5 tahun gitu kan, bayi lah, sampai orang tua, sampai umur 90-an. Nah, mulai dari jenis kelamin juga, laki-laki, perempuan, ada juga perbedaan mungkin penghasilan, ada yang penghasilan menengah ke bawah, ada penghasilan menengah ke atas, dan lain sebagainya. Jadi target market itu luas banget. Jadi kalau semua orang itu kita nggak akan mampu menyediakan produk yang mampu, yang bisa mencukupi atau memenuhi kebutuhan mereka semua. Jadi kalau kita mau target semua orang itu kan bingung kan. Kalau orang tua mungkin dia butuhnya makanan makanan jenisnya mungkin yang lembut-lembut gitu kan. Karena giginya udah ompong gitu. Itu misalnya. Nah, kalau kita ingin menyasar anak muda, dikasih makanan yang lembut-lembut, itu malah nggak senang mungkin kan, karena nggak ada teksturnya. Itu contohnya aja makanan. Jadi tidak mungkin kita menarget semua orang dalam produk kita. Dan oleh karena itu, maka kita harus menentukan target market kita. Nah, ini pelajaran penting ini salah satunya saya dapatkan dari ini dia, bukunya Sell Like Crazy, Sabri Subi. Nah, mungkin teman-teman belum pernah dengar sama sekali. Saya juga ketika lihat ini iklannya Sabri Subri loh, siapa ini nggak pernah dengar ya? Cuman ini hebat juga ya. Sebenarnya buku ini saya juga bukan jualan ya sama teman-teman. Buku ini sebenarnya gratis. Jadi teman-teman bisa dapatin, coba cari aja Sabri Subri. Dia nyediain buku gratis. Kita hanya perlu membayar ongkirnya. Tapi karena ongkir ke Indonesia itu cukup mahal, jadi lumayan mungkin 100 atau 200-an ribu juga gitu. Nah, tapi di dalam buku ini bagus banget banyak yang dapat dipelajari.
Tapi sebenarnya siapa sih Sabri Subi ini? Nah, jadi Sabri Subi ini sebenarnya saya juga ragu gitu kan pertama kali mau pesan dia ini siapa sih kok berani-beraninya bikin buku seperti ini gini gitu kan. Siapa dia? Jadi saya coba selidikin rupanya si Sabri Subi ini dia adalah yang foundernya King Kong Agency. Nah, King Kong mungkin nggak pernah dengar juga kan King Kong Agency itu apa? King Kong Agency itu digital agency dari Australia. Nah, udah dapat banyak penghargaan. Ini salah satunya itu the fastest growing digital agency di Australia. Nah, ini jadi setelah tahu ini, oh langsung saya pesan ya bukunya dan ternyata memang bagus banget. Nah, memang gaya-gayanya ini kalau teman-teman pernah kenal Russell Brunson itu .com Secret ya. Ini mirip banget ya, cuman kan udah cukup lama ya beberapa tahun yang lalu. Gayanya Russell Brunson juga dulu kasih bukunya gratis juga. Kita cuma apa namanya tanggung biaya ongkirnya. Nah, cuman memang sudut pandangnya agak beda nih antara Russell Brunson sama Sabi Subri ini. Nah, saya cuma angkat Sabri Subi ini karena bukunya lebih baru ya, mungkin kita bisa dapat banyak insight. Jadi pada buku tersebut juga membahas tentang bagaimana kita itu menentukan target market yang benar. Nah, ini saya coba kasih ini saya foto ya. Semoga ini enggak ini enggak melanggar hak cipta. Cuma jadi saya sarankan juga teman-teman membeli bukunya ya. Membeli bukunya karena ini cuma sepotong aja, ada banyak babnya, ada banyak yang dapat dipelajari. Ini juga gratis ya. Cuma tanggung ongkos kirimnya. Nah, di sini dia mengatakan creating your dream buyer avatar. Jadi supaya kita ini bisa mendapatkan target market yang bagus, menentukan target market yang bagus, kita coba buat kira-kira buyer impian kita itu seperti apa gitu. Nah, dengan kita menentukan buyer impian kita itu, maka itu akan mengubah semuanya. Mulai dari produk kita, service kita yang kita tawarkan itu dapat berubah. Misalnya gini, teman-teman menyediakan baju misalnya. Awalnya menyasar seluruh wanita gitu kan. Tapi kalau teman-teman menyasar misalnya kepada ibu-ibu wanita yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, nah mungkin udah beda tuh. Jenis bajunya juga udah beda. Nah, model bajunya juga udah beda. Itu jadi dream buyer yang kita bikin. Jadi dream buyer yang kita buat itu akan mempengaruhi produk yang kita tawarkan. Begitu juga dengan marketing strategi yang akan kita jalankan. Nah, misalnya seperti apa ya? Dulu buat teman-teman yang pernah ikut Kang Randy Saputra ya, kalau Dua Kodi Kartika itu ya, bagaimana beliau melakukan penjualan baju untuk anak-anak. Nah, baju keke ya, baju keke kemudian menyasar khusus untuk orang tua yang menyekolahkan anaknya pada misalnya TKIT. Karena apa? Karena di TKIT itu berbiaya mahal. Nah, karena beliau menjual baju muslim dengan kualitas yang tinggi, maka disasarlah orang tua dengan penghasilan yang menengah ke atas. Nah, itu contoh ya. Contoh bahwa dream buyer yang kita tentukan itu akan mengubah strategi marketing kita. Juga tercakup di dalamnya value yang kita tawarkan, harga, kemudian bahkan sampai hal detail seperti kopi. Nah, kopi buat teman-teman yang belum tahu, kopi itu adalah kata-kata penawaran yang kita buat untuk menawarkan produk kita. Nah, jadi kalau kita sudah menentukan dream buyer kita, maka semuanya akan berubah dan itu akan semakin fokus kepada target market kita. Dengan fokusnya kita itu, maka seluruh sumber daya kita akan terpusat dan akan menyebabkan bisnis kita akan semakin mudah untuk mencapai penjualan. Nah, sekarang bagaimana sih menentukan dream buyer itu? Nah, setidaknya ini secara singkat aja ya, secara singkat itu saya coba kasih. Nah, secara singkat ini paling tidak ada tiga metode lah
yang bisa teman-teman jalankan. Yang pertama itu adalah lihat data. Jadi teman-teman itu harus memiliki data pembeli. Jadi pembeli teman-teman tuh seperti apa. Nah, buat yang baru-baru, ya, buat yang benar-benar baru memulai, teman-teman bisa bisa cek kompetitor. Nah, seperti apa pembeli mereka. Kemudian setelah teman-teman lihat, kira-kira teman-teman pengen dapat pembeli seperti apa gitu. Jadi teman-teman yang memilih pembeli. Nah, ini dia. Jadi bukan lagi pembeli yang memilih layanan yang akan dibelinya, tetapi kita sebagai produsen adalah mampu juga memilih pembeli yang ingin kita layani. Nah, dengan kita memilih pembeli secara spesifik yang ingin kita layani, maka produk kita juga akan lebih spesifik, marketing juga akan lebih spesifik, sehingga semuanya jadi lebih mudah tercapai karena kita fokus, tidak tidak bercabang. Nah, itu dia ya. Secara singkat, kenapa bisnis itu sering merugi di awal? Kenapa? Karena itu tadi mereka menyasar semua orang. Nah, dengan begitu kita atau dengan begitu untuk menghindari hal tersebut kita harus membuat dream buyer kita, minimal target market yang akan kita sasar. Dan kita harus juga disiplin dengan target market tersebut gitu ya. Nah, kadang ada juga pebisnis yang udah bikin target market tetapi tidak disiplin. Nah, begitu ada peluang ini dikejar gitu kan, peluang ini lagi dikejar juga, akhirnya terpecahlah fokusnya, bercabang, dan akhirnya malah nggak ada yang dapat direalisasikan, penjualannya juga tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, buat target market dan disiplin dengan target market tersebut. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Itu pelajaran penting yang dapat saya ambil dari pengalaman dan juga dari bukunya Sabri Subi itu. Dan kalau ada teman-teman yang berpendapat lain, silakan cantumkan pada kolom komentar. Jika saya ada melakukan kesalahan dalam penyampaian ini juga tolong diingatin. Semoga saya bisa memperbaikinya. Dan buat teman-teman yang memerlukan jasa pembuatan website, bisa langsung datang ke projasaweb.com, atau kalau cuma ingin konsultasi juga nggak apa-apa, silakan hubungi saya di projasaweb.com. Di situ ada emailnya, teman-teman bisa kirim email dan insya Allah saya akan coba jawab sesuai dengan kemampuan saya. Mungkin itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.